melirik ke kanan dan ke kiri, dimana di situ perempuannya semuanya sama, pakaiannya juga sama, memakai pakaian berwarna putih gading dengan kain yang sangat halus dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Jadi cerita ini masih lanjutan dari cerita sebelumnya, Linglung 1, dan ini part yang kedua dan terakhir ya. Sebelum saya lanjutkan cerita saya kemarin, saya ingin menceritakan cerita lainnya, cerita yang kejadiannya mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Kempis dan teman-temannya ya, Mudu. Nah, cerita ini dulu sempat viral, terjadi di Magelang. Jadi ada ibu-ibu yang anaknya hilang, dan ibu-ibu ini melihat anaknya ada di pohon bambu ya. Jadi ketika mereka mencari, mereka tidak melihat apa-apa kecuali keluarga korbannya, ibu-ibu ini. Ketika itu dia memanggil-manggil anaknya sambil menunjuk-nunjuk arah pohon bambu ya, di atas pohon bambu yang katanya ibu ini melihat anaknya ada di situ. Sumber yang saya ceritakan ini nanti saya sebutkan di deskripsi. Jadi ketika itu anak ini namanya Ihsan ya, Ihsan sebenarnya bukan anak-anak lagi karena sudah umurnya sudah cukup dewasa, dan ketika itu dia sedang mandi di sungai. Sebenarnya bukan mandi ya, tapi buang hajat, dan telah membuka pakaiannya. Dan ketika itu dia naik sebentar dan turun lagi dengan tujuan untuk mandi. Tapi ketika dia turun ini, dia merasa ada sesuatu yang menepuk pundaknya. Dan ketika itu tiba-tiba dia sudah tidak sadar ya ketika dia menepuk ini. Dan ketika dia tersadar, dia berada di suatu tempat di mana di situ dia berjalan bersama dengan banyak orang lainnya, pria-pria yang lain, yang mereka semuanya berjalan dan ditemani oleh pasangan mereka masing-masing. Jadi ada perempuan-perempuan yang menemani mereka berpasang-pasangan, dan mereka terus berjalan ke arah depan, dan tidak ada yang melihat ke kanan kiri ya. Jadi semuanya, paling katanya Ihsan ini, mereka hanya berani melirik ke kanan dan ke kiri, dimana di situ perempuannya semuanya sama, pakaiannya juga sama, memakai pakaian berwarna putih gading dengan kain yang sangat halus dan menyelempang seperti ini. Dimana prianya
yang wajahnya berbeda-beda, tetapi perempuannya semuanya sama, dan mereka semuanya berjalan ke satu arah, dan di sisi mereka ada api ya, jadi ada api, dan kondisi alamnya remang-remang ketika itu, seperti rata-rata yang dialami oleh orang yang dibawa ke alam gaib ya. Jadi alam ini kondisinya remang-remang, tidak terang tapi juga tidak gelap, dan di situ mereka terus berjalan ke satu arah sampai akhirnya Ihsan ini kembali tidak sadarkan diri, dan ketika itu dia ditemukan dalam kondisi linglung setelah 2 hari 2 malam hilang di suatu tempat yang jauh ya dari sungai tadi, dalam kondisi telanjang di situ, dan akhirnya dibawa oleh warga dan ditutupi dengan penutup seadanya ya ketika itu, dan dibawa ke rumahnya. Nah, kembali ke cerita Mudu. Jadi Mudu itu ketika dia melewati pohon beringin, tiba-tiba dia merasakan ada bau bunga melati, dan dia merasakan kondisinya tidak nyaman ya, tidak enak, dan tidak sadarkan diri. Dan ketika tersadar, dia telah ada di motornya, dan seperti yang saya ceritakan kemarin, dia berjalan di suatu tempat di mana tempat itu tidak dia kenali, jalannya halus, kondisi kanan kirinya adalah hutan dan jurang, sampai dia merasa dibimbing oleh sesuatu dan terus berjalan ke arah yang lebih rendah. Di situ ada keramaian, ada pasar, ada banyak anak-anak kecil bermain, dan jalan itu menuju ke arah jalan yang berbentuk letter Y. Tapi ketika dia sampai di jalan letter Y tadi, dia melihat semuanya berubah menjadi pekat, dan anak-anak tadi sudah hilang semuanya ya. Dan akhirnya dia memutuskan kembali ke atas, di mana di situ dia diikuti oleh sosok-sosok kerdil yang mukanya pucat, berwarna pink ya kulitnya, sampai sosok-sosok ini akhirnya menghilang. Di situ Mudu cukup bingung ya, dan akhirnya dia banyak berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah ya, karena dia yakin dan sadar ketika itu dia telah berada di alam yang berbeda. Dan akhirnya dia menemukan sebuah gubuk di pinggir jalan, di mana letak gubuk ini sepertinya di tengah hutan. Jadi di situ tidak ada rumah sama sekali, tidak ada perkampungan, hanya ada pepohonan atau hutan yang cukup luas. Di situ dia berhenti di gubuk tersebut, dan di dekat gubuk itu ada seperti petilasan ya, pemandian, dan ada kendi air. Di situ dia berwudu di situ, dan masuk ke dalam gubuk, yang ternyata gubuk itu menurutnya sepertinya musola, tempat sholat atau langgar. Di situ ada sajadah, dan dia pun sholat di dalam situ dan berdoa. Dan akhirnya dia merasa mengantuk dan tertidur, dan ketika tersadar dia telah ada di tengah kota, sedang mengendarai motor dan berjalan ke arah rumahnya. Akhirnya dia pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya yang seperti diceritakan di cerita bagian 1 ya.
banyak kejadian seperti ini, orang melewati suatu pohon atau kejadian-kejadian lainnya dan dia tiba-tiba menghilang atau kesadarannya diambil alih. Dan dalam peristiwa Mudu ini, setelah dicek kilometernya, jadi motornya ini yang dia pakai ini kan sebelumnya diservis ya, jadi kilometernya bisa dicek, ternyata dia telah bertambah sekitar 82 km ya kilometernya tadi, kilometer motornya. Jadi dia telah melakukan perjalanan kira-kira 82 km atau 41 km ke arah utara dari rumah Kempis tadi ya, dan balik lagi ke rumahnya, dan itu semua tanpa dia sadari. Kesadarannya dibawa ke suatu alam yang berbeda dan akhirnya dia dikembalikan ke tempatnya semula. Dan itu dia mengambil motornya seperti menembus rumah ya, karena rumahnya dikunci dari dalam dan paginya itu tetap terkunci dari dalam, tetapi Mudu telah keluar membawa motornya tanpa melewati tanpa membuat pintu ini terbuka ya. Jadi dia seperti berada di alam tertentu dan dalam kondisi raganya berada dalam kondisi yang dimensinya jelas berbeda, sehingga dia bisa kembali ke rumahnya, mengambil motornya dan membawa pergi. Dalam cerita yang seperti saya ceritakan sebelumnya, yang ada anak yang diambil dan dimasukkan ke dalam kentongan ya, dalam judulnya Jin Masjid ya, itu kan juga tidak masuk akal. Jadi seseorang bisa masuk ke dalam kentongan yang cukup lubangnya hanya kecil, sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam situ dia tidak bisa keluar lagi. Ada beberapa alasan sebagian orang mengalami hal seperti itu, sebagian tidak. Misal ada pohon yang dikatakan seram atau berhantu, orang lewat situ ada yang tidak mengalami apa-apa, ada yang mengalami hanya merinding, merasa lain, ada yang mengalami sampai seperti Mudu ini. Ada beberapa penyebabnya. Kemungkinan sebagian dari orang ini memiliki benteng atau level keimanan imtaknya yang berbeda. Ada yang levelnya biasa tetapi tidak diincar oleh makhluk halus atau jin. Ada yang memang diincar dan memang dia memiliki jin di dalam tubuhnya atau memiliki kecenderungan kemampuan gaib yang berhubungan dengan jin, baik itu dari nenek moyangnya, kodamnya atau lain sebagainya, sehingga dia tiba-tiba matanya terbuka pada suatu alam yang berbeda, yang tentunya ini berhubungan dengan jin, mata jin yang ada di dalam dirinya dan banyak hal lainnya. Seperti kasusnya Ihsan, kemungkinan dia karena dia telah membuka pakaiannya berkali-kali di lokasi tersebut, sehingga ada jin tertentu yang mungkin tertarik ke dia, sehingga dia mengambil atau istilahnya menculik Mudu tadi dan dibawa ke alamnya. Tapi untungnya dia dibebaskan ya, atau bisa terbebas. Dalam hal ini dalam ajaran Islam kita dilarang membuka pakaian kita secara sembarangan di ruang terbuka. Itu pun
ketika kita membuka pakaian kita, kita biasanya disuruh berdoa ya, agar Allah dalam hadis Rasulullah itu menutup aurat kita ketika kita membuka pakaian kita dari pandangan jin, paling tidak mengucapkan auzubillah, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Mungkin ini saja cerita saya kali ini, semoga bisa mendatangkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.